Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Kali ini anak akan menjelaskan terkait review jurnal, yaitu tentang hak anak tiri terhadap waris dan hibah orang tua ditinjau dari hukum waris Islam. Dan di sini dengan judul yaitu tadi hak anak tiri terhadap waris dan hibah orang tua ditinjau dari hukum waris Islam. Insyaallah anak akan menjelaskan terkait dari isi jurnal tersebut. Abstraknya yaitu bahwasanya jurnal ini menjelaskan tentang keberadaan anak tiri dalam sebuah keluarga, ya. Keluarga itu menimbulkan kebutuhan akan kepastian hukum terkait haknya dalam pembagian waris, hibah dari orang tua tiri. Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan anak tiri dalam hukum waris Islam, terutama lebih khususnya mengenai hak apa yang dapat ia peroleh. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penulis menegaskan bahwa anak tiri ini bukan ahli waris menurut hukum waris Islam, namun anak tiri tetap dapat memperoleh bagian melalui hibah atau wasiat selama tidak melampaui batas maksimal sepertiga harta waris. Kesimpulannya, dalam abstrak menegaskan bahwasanya meskipun tidak menjadi ahli waris, anak tiri tetap dapat menerima pemberian melalui jalur wasiat atau hibah dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh yakni KHI atau Kompilasi Hukum Islam. Tapi di pembahasan kali ini kita akan buka pembahasan ini di pendahuluannya, yaitu bahwasanya di jurnal ini disebutkan menegaskan mengenai kedudukan harta dalam kehidupan manusia, terutama harta yang diperoleh melalui mekanisme waris dalam konteks hukum waris Islam, ya. Proses pewarisan memiliki aturan yang ketat dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam pembagian harta peninggalan. Penulis menekankan adanya kebutuhan kepastian hukum, terutama bagi anak tiri, yaitu kedudukannya berbeda dengan anak kandung. Dalam prakteknya, perbedaan status ini sering menimbulkan pertanyaan hukum terkait apakah anak tiri berhak mendapatkan warisan atau hibah dari orang tua tirinya. Oleh karena itu, penulis memandang pentingnya untuk membahas secara khusus kedudukan anak tiri dengan merujuk pada aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam melalui kajian awal ini. Selanjutnya, bahwasanya metode penelitian yang kami gunakan di sini yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang mengkaji bahan hukum tertulis sebagai data dasar analisis. Penulis menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif ini berfokus pada peraturan undang-undangan untuk yang relevan dengan isu yang dikaji, khususnya ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer seperti undang-undang serta bahan hukum sekunder berupa literatur, buku-buku hukum, dan sumber lainnya masih banyak lainnya. Itu dari metode penelitian. Adapun hasil penelitian bahwasanya di sini menunjukkan bahwa anak tiri tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan hukum waris Islam maupun KHI. Penulis menguraikan 3 sebab, yaitu seseorang dapat menjadi ahli waris yaitu dengan hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan wala. Anak tiri tidak termasuk dalam kategori tersebut karena tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan langsung dengan pewaris. Namun demikian, anak tiri tetap dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan melalui hibah atau wasiat. KHI memberikan ruang bagi seseorang untuk memberikan wasiat kepada pihak yang bukan ahli waris dengan batas maksimal sepertiga dari total harta. Selain itu, hibah dapat diberikan ketika pewaris masih hidup, yang kemudian dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan jika menimbulkan sengketa. Pembahasan juga menyinggung ketentuan pasal 201 dan 211 KHI terkait kemungkinan hibah diperhitungkan dalam pembagian waris. Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa meskipun anak tiri tidak termasuk ahli waris, hukum menyediakan mekanisme alternatif agar ia
tetap dapat menerima pemberian dari orang tua tirinya. Itu dari inti hasil penelitian ini. Kesimpulannya yang kita ambil juga bahwa anak tiri ini tidak berhak menjadi ahli waris menurut hukum Islam karena tidak memenuhi syarat kekerabatan atau hubungan perkawinan sebagaimana tercantum di dalam pasal 171 huruf C KHI. Meskipun demikian, anak tiri tetap memiliki peluang memperoleh harta peninggalan orang tuanya melalui jalur hibah dan wasiat. Itu kesimpulan yang dapat kita ambil dari bahasan kali ini. Kelebihan dari bahasan ini, kelebihan dari jurnal ini juga memiliki beberapa kelebihan yang patut diapresiasi. Yang pertama, penulis berhasil menyajikan pembahasan yang jelas, sistematis mengenai kedudukan anak tiri dalam hukum waris Islam. Sebuah isu yang seringkali menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. Ya, kejelasan alur argumentasi terlihat pada cara penulis menjelaskan sebab-sebab waris dalam hukum Islam dan membandingkannya dengan posisi anak tiri yang tidak termasuk dalam kategori ahli waris. Kelebihan kedua terletak pada penggunaan sumber hukum primer, terutama di KHI itu sendiri, yang relevan dan menjadi dasar kuat dalam analisis pengutipan pasal-pasal seperti pasal 171, 174, 201 sama 211, menunjukkan bahwa penulis memahami struktur hukum waris Islam secara mendalam. Yang ketiga, penulis juga memanfaatkan literatur sekunder yang kredibel seperti karya Suma, Muhammad Amin, dan Amir Syarifuddin yang menambah kedalaman kajian teoristis. Ya, itu salah satu bentuk kelebihan-kelebihannya. Ada juga kekurangan di dalam jurnal ini, yaitu memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, tidak mencantumkan informasi yang bibliografis penting seperti nama jurnal, volume, tahun terbit, dan halaman, sehingga kesan ilmiahnya berkurang dan menyulitkan baca untuk melakukan penelusuran lebih lanjut karena dalam katanya juga tidak ada. Yang kedua, pembahasan mengenai praktek empiris tidak disertakan. Sebagai penelitian normatif memang fokusnya pada analisis hukum, tetapi penulis tidak memberikan contoh kasus konkret yang dapat memperjelas implikasi praktis dari ketentuan KHI terkait anak tiri. Itu dari kekurangan, salah satu kekurangan yang dibahas di jurnal tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.